Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatah Ilham, Magister Hukum Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pengembangan pembelajaran PKN SD. Di sini saya Sintia Bintul Usfa, perwakilan kelompok 12 yang beranggotakan Tesa 061, Nusinta Fadila 075, Ajeng Nia Ramadhani 087, Sintia Rabiatul Usfa 093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul Pengembangan Media Kantong Perilaku Pancasila berbasis model pembelajaran kooperatif pada pembelajaran PKN materi pengamalan sila Pancasila pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Prinsewu Selatan. Yang pertama, latar belakang. Pembelajaran PKN di SD Negeri 2 Prinsewu Selatan masih bersifat konvensional, berpusat pada guru dan menggunakan media terbatas sehingga siswa pasif dan hasil belajar rendah, jampel dan teguh. 2025. Solusi yang ditawarkan adalah media kantong perilaku Pancasila, media kontras berbentuk 5 kantong warna dengan kartu skenario perilaku yang membuat siswa belajar aktif dan menyenangkan. Fauzia dan Kurnianto 2026. Media ini diintegrasikan dengan model pembelajaran kooperatif untuk mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa. Slavin 2015. Sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5 SD yang berada pada tahap operasional konstreks. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri 2 Prinsewu Selatan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diidentifikasi adalah siswa kesulitan memahami pengamalan sila Pancasila karena pembelajaran teoretis. Guru belum memiliki media konteks dan menarik. Pembelajaran didominasi ceramah dan kurang melibatkan siswa. Model pembelajaran kurang mendorong kerjasama dan belum ada media kantong perilaku Pancasila literasi kooperatif untuk kelas 5 SD Negeri 2 Prinsewu Selatan. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini pada pengembangan media kantong perilaku Pancasila untuk materi pengamalan sila Pancasila kelas 5 SD Negeri 2 Prinsewu Selatan dengan model kooperatif tipe STAT dan Jigsaw menggunakan model ADI uji coba terbatas 15-20 siswa, serta mengukur validitas kepraktisan dan efektivitas media. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana desain dan prosedur pengembangan media kantong perilaku Pancasila model kooperatif? 2. Bagaimana tingkat validitas kepraktisan dan efektivitas media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain dan prosedur pengembangan media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif, mengetahui tingkat validitas media, mengetahui tingkat kepraktisan media, dan mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri 2 Prinsewu Selatan terhadap materi pengamalan sila Pancasila. Manfaat teoritis. Mengembangkan ilmu pengembangan media PKN SD, memperkaya konsep media kantong perilaku Pancasila, mengembangkan teori PKN berbasis kooperatif, memperkaya khazanah keilmuan pendidikan dasar. 2. Manfaat praktik. Siswa belajar menyenangkan dan bermakna. Guru media inovatif dan panduan praktik. Sekolah alat peraga karakter dan dukung kurikulum merdeka. Peneliti referensi penelitian lanjutan. Selanjutnya, hakikat pembelajaran PKN di SD. PKN di SD bertujuan membentuk karakter dan nilai kebangsaan siswa sejak dini. UU nomor 20 tahun 2023 Muhammadiyah 2016. Namun pembelajaran masih konvensional, berpusat guru dan minim media sehingga hasil belajar rendah, jampel dan teguh. 2025. Siswa kelas 5 yang berada pada tahap operasional kontrak membutuhkan peningkatan kontrak dan konseptual. Diperlukan inovasi pembelajaran yang mendukung profil pelajar Pancasila melalui model kooperatif.
Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan pesan dan merangsang proses belajar. Nurkamiden DKK 2024. Fungsinya menarik perhatian, membangkitkan emosi, memudahkan pemahaman, dan membantu siswa lemah. Media yang baik untuk SD harus konteks, menarik, interaktif, relevan, aman, dan mudah digunakan. Prastowo 2019. Pengembangan sistematis melalui ADI menghasilkan produk valid dan efektif. Sugiono 2019. Selanjutnya, media kantong perilaku Pancasila. Media kantong perilaku Pancasila adalah media kontrak berbentuk 5 kantong warna kuning, merah, putih, hijau, coklat plus kartu skenario perilaku yang dikelompokkan siswa sesuai silanya. Fauzia dan Kurnianto 2026. Kelebihannya meningkatkan minat, mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, kinestetik, mendorong kolaborasi dan bermakna. Penelitian membuktikan efektif meningkatkan minat belajar. Gain 0,53. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan belajar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Slavin 2015. Ciri Stadan Kanteret heterogen, saling ketergantungan, tanggung jawab individu, tipe Sted dan Diksau. Keunggulan menggunakan hasil belajar, sosial, motivasi, dan berpikir kritis sesuai dengan media kantong perilaku Pancasila, diskusi dan kolaborasi. Selanjutnya, materi pengamalan sila Pancasila. Materi pengamalan sila Pancasila di kelas 5 SD mencakup pengidentifikasian dan percontohan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kelima sila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indikatornya menyebutkan contoh, membedakan perilaku sesuai atau tidak, dan menunjukkan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Media kantong perilaku Pancasila membantu pencapaian indikator melalui pengalaman kontrak. Selanjutnya, materi pengamalan sila Pancasila. Siswa kelas 5 SD 10-11 tahun berada pada tahap operasional kontrak, mulai berpikir logis namun masih butuh objek fisik dan pengalaman langsung. Mereka senang bermain, bekerjasama, dan memiliki rasa ingin tahu tinggi tetapi mudah teralihkan. Implikasinya, materi abstrak disampaikan melalui media kontrak, manipulatif, dan menyenangkan. Media kantong perilaku Pancasila dan model kooperatif sangat sesuai untuk karakteristik ini. Selanjutnya, penelitian relevan. Fauzia dan Kurnianto 2026. Media kapilier efektif meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SD dengan Gain 0,53, sedang relevan karena media sama, berbeda jenjang kelas dan fokus penelitian. 2. Nurkamiden DKK 2024. Media Lumpia untuk PPKN kelas 2 SD terbukti valid dan praktif. Relevan karena mengembangkan media kontrak meskipun media berbeda. 3. Umah Campel dan Tegah 2025. Multimedia interaktif kontekstual meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila kelas 5. Relevan karena fokus pada peningkatan pemahaman siswa kelas 5 meskipun media berbeda. 4. Dharma DKK 2025. Media Fun Thinkersbook kelas 5 SD memperoleh validasi 90%, sangat layak, relevan karena menggunakan model ADI dan mengembangkan media PKN inovatif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Masalah utama pembelajaran konvensional, kurang media inovatif, siswa pasif, dan kurang kerjasama menyebabkan rendahnya pemahaman siswa. Solusi: mengembangkan media kantong perilaku Pancasila, kontrak, dan manipulatif, terintegrasi model kooperatif, Sted, dan Diksau melalui model ADI. Hasil yang diharapkan: media valid, praktif, dan efektif meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri 2 Presau Selatan. Hipotesis: media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif diduga memiliki tingkat validitas tinggi, 61%, karakteristik tinggi 80%, dan efektivitas meningkatkan pemahaman siswa yang ditunjukkan dengan perbedaan signifikan antara pretest dan prostest. 2 Thailand 0,05 serta Gain 0,3 kategori sedang atau tinggi. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis R dan D, Research dan Development, tujuan menghasilkan produk dan uji efektivitas. Pendekatan kuantitatif, metode kuasi eksperimen, eksperimen semu, research on group, pretest, post-test, alur protes, perlakuan
Post-test. Model pengembangan yang digunakan adalah ADI dengan 5 tahap: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Model ini dipilih karena sistematis, sederhana, memungkinkan evaluasi setiap tahap, dan telah terbukti menghasilkan produk valid dan efektif. Prosedur pengembangan: 1. Tahap analisis, 2. Tahap design, 3. Tahap development, 4. Tahap implementation, 5. Evaluation. Tempat dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Azur Negeri 2 Prinseu Selatan, Jalan Palapa, Prinseu Selatan, Lampung, NPSN 108055372, akreditasi B. Subjek penelitian terdiri dari ahli materi 1 dosen PKNSD, ahli media 1 dosen media pembelajaran, praktisi 1 guru kelas 5, dan siswa kelas 5 15-20 orang sebagai subjek uji coba terbatas. Tempat dan subjek penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari lembar validasi ahli materi menilai kesesuaian materi dengan kurikulum dan keurutan konsep, lembar validasi ahli media menilai desain visi, kualitas visual, dan kemudahan penggunaan. Angket respon guru menilai keputusan dari sisi pengguna. Angket respon siswa menilai ketertarikan dan kemudahan pemahaman. Lembar observasi mengamati keterlaksanaan pembelajaran tata soal. Pretest dan protest mengukur efektivitas media. Semua instrumen menggunakan skala Likert 1-5. Instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdiri dari lembar validasi ahli materi menilai kesesuaian materi dengan kurikulum dan keurutan konsep. Lembar validasi ahli media menilai desain fisik, kualitas visual, dan kemudahan penggunaan. Angket respon guru menilai kerutan dari sisi pengguna. Angket respon siswa menilai ketertarikan, kemudahan pemahaman. Lembar observasi mengamati keterlaksanaan pembelajaran serta soal. Pretest dan post-test mengukur aktivitas media. Semua instrumen menggunakan skala Likert 1-5. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas. Sebelum digunakan, seluruh instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan Context Validity Index (CVI) melalui penilaian para ahli expert judgment. Instrumen dinyatakan valid jika nilai CVI 0,80. Reliabilitas instrumen angket dan soal tes menggunakan teknik Robust Alpha dengan bantuan SPSS. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai Chromebase Alpha 0,70. Teknik analisis data meliputi analisis validitas menggunakan rumus persentase skor diperoleh atau skor maksimal 100% dengan kriteria minimal 61% valid. Analisis kecerdasan dari angket respon guru dan siswa dengan kriteria minimal 80% praktis, serta analisis efektivitas menggunakan uji N-Gain kriteria 0,7 tinggi, 0,3 sampai 0,7 sedang, 0,3 rendah, dan uji Pyrrhette sampel t-test dengan bantuan SPSS signifikan jika SIG2 Thailand 0,05. Hasil penelitian menunjukkan media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif dinyatakan sangat valid dengan presentasi ahli materi 87,5% dan nilai media 85%. Sangat kreatif berdasarkan respon guru 92% dan siswa 88%. Efektif meningkatkan pemahaman siswa dengan peningkatan rata-rata nilai dari 62, pretest menjadi 85,3 post-test. N-Gain 0,62 kategori sedang, dan uji tes menunjukkan SIG 0,005 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif dinyatakan sangat valid dengan presentasi ahli materi 87,5% dan ahli 85%. Sangat praktis berdasarkan respon guru 92% dan siswa 88%. Efektif meningkatkan pemahaman siswa dengan peningkatan rata-rata nilai dari 62,5 pretest menjadi 85,3 post-test.
N-gain 0,62 kategori sedang, dan uji t-test menunjukkan sig 0,000,0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan media kantong perilaku Pancasila berbasis model kooperatif untuk kelas 5 SD Negeri 2 Pelusawu Selatan yang dikembangkan melalui model ADI. Media dinyatakan sangat valid, ahli materi 87,5%, ahli media 85%, sangat praktis, guru 92%, siswa 88%, dan efektif meningkatkan pemahaman siswa. Pretest 62,5, posttest 8,3, N-gain 0,62, sig 0,000. Media ini banyak layak digunakan dalam pembelajaran PKN materi pengamalan sila Pancasila. Saran untuk guru agar menggunakan media ini dengan memahami panduan siswa agar aktif belajar dan mengamalkan nilai Pancasila. Sekolah agar menjadikannya koleksi alat peraga, dan peneliti lain agar melakukan uji coba skala luas atau mengembangkan versi digital. Keterbatasan penelitian ini meliputi subjek terbatas 15-20 siswa, waktu singkat, materi terbatas, model kooperatif hanya stat dan jigsaw, instrumen terbatas, dan validator hanya 2 orang, sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan secara luas. Cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.